Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Yang dibaca sekarang masih juz 14, suratnya surat An-Nahl, ayatnya yaitu ayat 71. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizqi. Nah, Allah itu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizqi, melebihkan ya sebagian dari kamu terhadap bagian lain itu dilebihkan rezekinya. Jadi dalam hal Allah berezeki kepada hambanya itu ada yang diberi lebih daripada yang lain. Ya, contoh konkretnya saja, kalau orang jadi pegawai itu ya, kalau basisnya waktu diangkat hanya tamatan SD itu ya mesti gajinya kecil. Kalau pakai ijazah SMP agak tambah sedikit, sampai SMA ya tambah sedikit, nanti udah terus ke atas sampai pangkat tinggi ya gajinya banyak. Nah begitu. Sama saja orang yang bekerja apalah, pokoknya pedagang, yang pedagang kecil-kecilan ya mestinya labanya sedikit cukup, tapi ada yang juragan besar, bakul besar ya, pedagang besar ya gajinya banyak, labanya banyak. Nah begitulah caranya melebihkan, dengan cara begitu-begitu itu. Anggota DPR juga demikian. DPR tingkat 2 ya cukupan, DPR tingkat 1 ya agak banyak, DPR pusat banyak lagi ya begitu. Melebihkannya dengan cara begitu itu. Itu Allah bagi rezeki seperti itu, mekanismenya di dunia itu seperti itu. Famal ladzina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanahum fahum fihi sawaun afa bi ni'matillahi yajhadun. Famaladzina fudilu, tidaklah orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah itu, mereka itu malah justru tidak mau memberikan rezeki sebagian yang telah diberikan oleh Allah padanya itu, mereka tidak mau memberikan kepada budak-budak mereka. Nah itu kebanyakan orang Arab dulu malah begitu itu. Orang yang diberi kekayaan banyak itu sebagian rezekinya tidak mau mereka memberikan kepada budak-budak mereka. Nah itu namanya kan kurang bersyukur. Fahum fihi sawaun, padahal dia sendiri dan para budak itu sebenarnya sama-sama itu mau menginginkan ya mempunyai kenikmatan terhadap rezeki-rezeki itu, tapi yang kaya tidak memberikan kepada budak-budaknya itu. Nah sekarang umpama saja setiap rumah tangga ada pembantu, nah, begitu. Nah yang diikuti itu ya mestinya kalau diberi rezeki di samping gaji bulanan ya sebagian diberikan infaknya, begitu maunya begitu. Jadi orang yang dikasih rezeki banyak itu mestinya harus memikirkan memberikan sebagian kepada orang-orang yang rezekinya kurang gitu. Maka kepada mereka yang tidak memberikan kepada hamba-hambanya atau budak-budaknya atau pembantu-pembantunya itu, maka Allah mengatakan afa bi ni'matillahi yajhadun, apa mereka itu terhadap rezekinya Allah itu mengingkari. Sudah dikasih banyak kok tidak bersyukur, buktinya tidak memberikan sebagian kepada orang yang lemah yang ada di lingkungannya itu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa khafadatan wa khafadah warazaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum, Allah itu menciptakan bagi kamu sekalian para manusia dari dirimu, yaitu azwajan, ya istrinya. Maksudnya itu jadi maksud mula-mula itu Adam itu. Adam itu diberi istri yang si Hawa itu diambilkan sebagian dari rusuknya Adam. Nah, jadi maka dikatakan istrinya itu diciptakan, dijadikan dari dirimu sendiri. Nah, dari rusuknya tadi, rusuknya Adam itu. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan
Allah menjadikan bagi kamu ini umat manusia pada umumnya itu, menjadikan istri-istrimu itu. Artinya kamu sekalian orang laki-laki dikasih jodoh lah begitu. Wabanina, dan Allah memberikan anak-anak itu, dari istrimu itu memberi anak-anak. Jadi setiap laki-laki dapat istri, dapat jodoh, nanti Allah akan beri anak. Termasuk saya ngalami juga, saya sudah pernah punya istri dan dikasih anak 5. Nah ini contoh, ayat Allah benar betul ini, membenarkan ayatnya Allah itu. Jadi kita ini diberi anak melalui istri kita itu. Wakafadatan, dan juga diberi cucu. Nah itu. Setelah kita punya anak, anaknya juga bernikah ya, lalu punya anak. Nah itu kita diberi cucu. Nah ini kami nyadari betul, ngalami betul. Saya juga sudah dikasih cucu 13. Oh, itu bukti membenarkan ayat ini. Waragakum min thayyibat, dan Allah memberikan rezeki kepadamu, rezeki yang baik-baik. Iya, anak cucu saya itu ya juga diberi rezeki oleh Allah. Semuanya dari rezekinya Allah, walaupun melalui pegawai umpamanya begitu. Ada yang berdagang ya begitulah, itu rezeki dari Allah melalui jalan itu. Tapi diberi itu rezeki yang baik-baik itu. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahum yakfurun. Nah ini kembali lagi yang di atas tadi, orang dilebihkan dikasih rezeki banyak kok tidak mau memikirkan budaknya, pembantu-bantunya. Nah orang macam itu dikaitkan dengan ini, fabil batili yu'minun. Apa kamu itu malah justru pada berhala-berhala kamu itu percaya, ya toh? Tapi kalau dengan nikmatnya Allah kamu ingkar. Loh itu dulu orang Arab tuh begitu modelnya. Kalau kaya-kaya itu ya begitulah, tidak mau memberikan sebagian rezekinya kepada pembantu-bantunya ataupun budak-budaknya. Tapi mereka malah menyembahnya berhala. Tapi dengan nikmat Allah yang diberikan dia itu ingkar. Nah itu begitu dulu. Nah sekarang mungkin juga ada seperti ini. Ya introspeksi aja, siapa yang seperti ini. Itu tidak dikehendaki oleh Allah itu. Wa buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an wa la yastati'un. Nah, orang-orang yang tadi percaya pada berhala ya, mengingkari nikmat Allah, mereka itu apa? Wa buduna min dunillah, mereka itu justru menyembah selain Allah. Yang disembah ya patung-patung tadi, berhala-berhala tadi. Ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard syai'an. Nah patung-patung itu malah mereka itu tidak punya kemampuan itu memberi rezeki kepadamu, baik rezeki dari langit atau di bumi ini. Patung-patung tidak bisa. Lain kalau Allah kan beri rezeki dari langit, ya turun air, ya hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berbuah, padi panen. Nah itu kan rezeki itu dari Allah. Allah yang memberi rezeki. Tapi patung tidak bisa bikin hujan. Nah, kehujanan itu, kalau hujan ya kehujanan sampai lumutan gitu. Itu kalau patung. Tapi ngapa mereka sembah gitu? Mereka tidak bisa memberi rezeki yang asal dari langit ataupun dari bumi ini sedikit pun. Walastati'un, tidak kuasa itu. Untuk memberi rezeki itu tidak kuasa, tidak mampu, tidak punya kekuatan, tidak ada rezeki yang diberikan pada yang menyembah kepadanya itu, gitu. Fala tatribu lillail amsal. Maka kamu jangan mengada-adakan ya sekutu bagi Allah. Nah, amsal ini maksudnya sekutu. Maka kamu jangan mengadakan sekutu bagi Allah. Jangan membuat tandingan Allah. Artinya membuat sesuatu yang kamu sembah-sembah seperti menyembah pada Allah. Jadi ada yang disembah selain Allah. Jangan buat begitu. Tidak benar itu. Namanya kamu syirik, musyrik kamu itu. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Termasuk kamu seperti itu, menyembah sekutumu yang namanya patung-patung berhala-berhala itu. Allah tahu semua itu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui apa yang Allah ketahui, ya begitu. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man rajaqnahu minna rizqan hasana bahwa yunfiku minhu sirran wa jahra. Hal yastawun, alhamdulillah, bal aksaruhum la ya'lamun. Daraballahu masalah. Allah membuat perumpamaan. Yaitu apa perumpamaannya? Ngabdan mamlukan.
yaitu seorang hamba yang dimiliki oleh seorang, ya yang dimiliki lah. Allah membuat perumpamaan di mana ada seorang yang memiliki hamba, ya, mempunyai hamba. Nah, hamba itu layak diru ala saya, tidak bisa berbuat apa-apa itu. Itu boleh dikatakan hamba yang bingung, hamba yang tidak tahu apa-apa, ya sudah tidak tahu apa-apa. Nah, hamba ikut orang tidak tahu apa-apa. Nah, ini mau ditandingkan dengan apa? Waman royaknahu mimma rizqan kasana, yaitu ada juga orang yang kami beri rezeki kepadanya, rezeki yang baik-baik. Bahwa yunfiku minhu siron bajaro. Lah, hamba yang telah kami beri rezeki yang banyak dan baik itu, mereka mau menginfakkan sebagian rezekinya itu dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Nah, Allah bertanya, apa sama hal yastawun, apa sama itu? Ya, seorang hamba yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa apa-apa dibandingkan dengan orang yang tak kasih rezeki yang banyak, yang baik, lalu dia mau infak, baik diam-diam mau terang-terangan. Apa sama orang seperti itu? Ya, ini suatu pertanyaan dari Allah yang harus kita jawab sendiri. Tentunya tidak sama. Nah, kalau kita mau jadi orang yang baik, ya, yang bisa buat apa-apa, kalau diberi rezeki oleh Allah yang banyak, yang baik itu, ya harus bagian diinfakkan, begitu loh. Maunya begitu Allah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang nggak tahu itu. Nggak tahu itu. Bahwa kalau diberi rezeki banyak harus berinfak itu nggak tahu itu. Maunya rezeki tambah terus, tidak kurang. Ya begitu, dia tambah-tambah terus, tabungan tambah banyak. Nah, begitu maunya begitu orang itu. Ya contoh saja itu di negeri Indonesia ini. Kalau modelnya langsung mau pilihan begini, orang harus menampakkan kekayaannya berapa miliar. Orangnya diberitahu saja rakyat nih, bahwa mereka orang kaya-kaya miliatan semua, tapi tidak pernah mereka nampak mengeluarkan sebagian uang yang miliar-miliar untuk rakyat, tuh jarang itu. Nah, itulah kenyataan Allah bertanya seperti ini. Ini suatu peringatan itu. Orang yang sudah dikasih rezeki yang banyak itu mesti harus berinfak itu untuk diberikan pada orang yang lemah, untuk diberikan pada kegiatan keagamaan supaya agama berkembang, begitu. Wa daraballahu masalan rajulaini akaduhuma akamu layak diru ala syai'in wa huwa kalun ala maulahu ainama yuwajjihu layati bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Nah, ini Allah membuat perumpamaan lagi. Coba apa perumpamaannya? Wa daraballahu masalan. Allah juga membuat perumpamaan lagi. Di atas ini sudah perumpamaan, Allah buat lagi. Yaitu apa perumpamaannya? Yaitu rajulaini, dua orang laki-laki. Akaduhuma, salah satunya dari dua itu bisu, ya tidak bisa ngomong. Layak diru ala syai'in, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Wa kalun ala maulahu, dia itu menjadi beban itu, menjadi beban tuannya yang diikuti itu, ndoronya. Sebab apa? Ainama yuwajihu layati khair. Apabila itu mereka itu disuruh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan apapun, untuk mencapai tujuan apapun, mereka tidak bisa itu melaksanakan dengan baik. Tidak ada hasilnya terus, tidak disuruh itu. Nah, apa sama itu? Nah, orang yang bisu tidak bisa apa-apa, dan dia menjadi bebannya yang diikuti, ndoronya. Apabila dia diperintah apapun tidak bisa melaksanakan dengan baik, tidak ada hasilnya. Nah, Allah bertanya, hal yastawi, apa sama itu dengan orang yang, nah ini, wa man ya'muru bil adli, orang yang suka memerintahkan berbuat keadilan, berbuat adil, wa ala siratal mustaqim, dan dia itu mengikuti jalan lurus, jalannya Allah. Apa sama? Ya tidak sama, jelas. Yang benar, yang baik ya orang yang mau memerintahkan keadilan dan mereka melewati jalan lurus, jalannya Allah. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan milik Allah itu ya ilmu-ilmu yang gaib yang ada di ya apa saja yang gaib ya, yang tidak tampak, baik yang di langit ataupun di bumi. Wama amrusa ata illa kamil khil basyar au huwa akrob.
Nah, masalah urusan Wama amr saat masalah urusan hari kiamat ya. Ila kamakil basor. Ya itu bagi Allah hanya sekejap mata saja. Terjadinya kapan dan kalau harus mendaki sekejap mata saja jadi, tidak usah nunggu lama-lama. Kalau sudah sampai waktunya begitu maksudnya itu. Huwa akrob, atau justru ya lebih cepat lagi daripada sekejap mata. Bayangkan itu. Kalau Allah mendaki datangnya hari kiamat itu cepat sekali. Ya lebih cepat daripada sekejap mata gimana? Sekejap mata, sekedip mata dia cepat sekali, masih lebih cepat lagi loh. Gimana cepatnya itu? Nah, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu terhadap sesuatu itu maha kuasa. Termasuk datangnya hari kiamat itu Allah maha kuasa mendatangkannya. Allah yahrajakum mim butuni ummahatikum. Nah ini Allah itu yang mengeluarkan, melahirkan kamu sekalian nih para manusia itu dari perut ibumu. Wah jelas tuh. Kita ini dulu dikandung oleh ibu kita. Lalu sampai batas tertentu ya kira-kira 9 bulan 10 hari lahirlah kita. Nah, ini ayatnya mengatakan Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi tidak ada orang yang ya kecuali siapa itu? Adam yang tidak melalui seperti itu. La ta'lamuna syai'a. Lah pada waktu kamu lahir dari perut ibumu itu kamu tidak mengetahui apa-apa. Baru setelah hidup di dunia ya agak besar, sejak TK terus sampai ke atas sampai perguruan tinggi, lah itu baru nanti tahu apa-apa, sudah belajar kok. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lah kita itu lahir dari perut ibu, lalu oleh Allah diberi pendengaran, telinga itu untuk mendengar. Wal absar diberi penglihatan, mata ini. Wal afidah diberi hati. La'alakum tashkurun. Nah, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah. Ya toh, bisa dengarkan dengan telinga itu macam-macam pengajian didengarkan, nyanyi-nyanyi didengarkan, banyolan, badut-badutan didengarkan, bisa dengar apa-apa telinga kita itu. Dan mata kita juga melihat macam-macam, ya toh, ya macam-macam bisa kita lihat. Dan hati kita ini, kita dapat perasaan senang kalau mendapatkan kenikmatan, kita dapat senang kalau kita sehat, kita dapat senang kalau dapat. Nah itu perasaan senang itu ada dalam hati semuanya itu. Nah itu semuanya Allah memerintahkan la'alakum tashkurun, muga-muga dengan demikian, dengan bekal pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu kamu bisa berbuat kebaikan, lalu kamu bersyukur begitu. Ini ayat akan menjelaskan tentang kuasaan Allah. Alam yarau ila toiri musakharatim fi jawi samai mayum sikuhuna ilallah inna fi dzalika la ayatan liqaumi yu'minun. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak memperhatikan kepada burung? Nah, yang mereka itu dimudahkan oleh Allah terbang bebas di langit. Loh, ya tak? Banyak burung tuh, burung dara, burung elang, macam-macam burung gagak. Mereka itu oleh Allah diberi kemudahan bebas terbang di langit. Ya toh, bebas terbang ke langit. Ada yang di posisi diam tapi dengan sayapnya itu digerak-gerakkan itu diam saja tempat itu. Tahu-tahu di bawah ada mangsa, lalu dia turun nyulut ke bawah menyambar mangsa itu. Lah itulah. Kalau burung seperti itu kan. Nah itu Allah sendiri itu yang memudahkan dia bisa berbuat demikian. Bisa terbang, bisa melayang-layang di angkasa. Mayum sikuhuna ilallah. Mereka itu tidak ada yang menahan. Kok bisa terbang di langit, hanya sayapnya dikembangkan kok tidak bisa jatuh itu loh. Padahal tidak ada yang menahan di bawahnya itu. Ya yang jelas yang menahan ya angin itu pilihan Allah itu. Artinya tidak ada yang menahan dalam arti pihak lain yang menahannya supaya dia tidak jatuh, tidak ada. Ya angin itu yang menyebabkan dia bertahan, yaitu atas kehendak Allah. Ilallah, yang menahannya ya Allah, yaitu dengan cara mereka diberi tekanan dari angin di bawahnya itu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Nah, itu semua sungguhnya itu sebagai tanda bukti kuasaan Allah.
Allah berkuasa terhadap seperti itu. Nah, orang-orang yang beriman itu supaya percaya bahwa Allah itu punya kemampuan seperti itu loh. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum, dan Allah lah yang menjadikan bagimu itu rumah-rumahmu sakana sebagai tempat tinggal. Ya toh, walaupun rumah itu yang bikin kita sendiri, tapi atas kehendak Allah. Kita diberi kemampuan, punya uang, ya toh, punya material-material untuk bangun rumah, lalu bisa bayar tukang, ya toh, beli material yang lain-lain sebagai bahan untuk pembangunan jadi rumah. Lah, itu atas kehendak Allah, dan itu rezeki dari Allah, kamu bisa bikin rumah. Nah, itu rumah itu sakanan untuk rumah kamu itu. Wa ja'ala lakum min juludil an'am buyuta, dan juga ada itu Allah itu menjadikan untuk kamu itu apa? Kulit-kulit binatang ternak itu buyutan, ya, untuk rumah. Nah, ini daerah mana itu yang bukan itu? Orang buat tenda-tenda dari ya kulit-kulit daripada binatang ternak itu. Ya tidak punya rumah, ya sudahlah, menggelar tenda yang dibuat dari kulit-kulit binatang itu, bisa jadi rumah kan gitu. Tastakifunaha, dan kamu bisa membawanya dengan ringan pada waktu kamu berjalan kemana-mana itu. Yauma dhanikum, pada waktu mengadakan perjalanan pergi dari rumah ke tempat tertentu. Nah, daripada menyewa hotel kamar mahal, ya sudahlah, berkemahlah umpamanya di depan kantor polisi supaya aman, ya toh, tidak usah minta bantuan ke kamar, tidak, tapi cukup kami minta izin, Pak, mau dirikan kemah di depan ini, nah, supaya kami aman di lingkungan Bapak polisi, ya begitu, umpamanya begitu. Wa yauma iqamatikum, dan juga itu tadi dari kulit-kulit binatang itu bisa juga kamu bikin rumah-rumahan, ya tenda-tenda pada waktu kamu bermukim. Ya sampai di rumah tertentu belum punya rumah, ya sudah, pasang tenda yang dibuat dari kulit-kulit hewan itu supaya tidak kena hujan, tidak kena panas begitu. Wa min aswafiha, ya yang dibikin itu bisa juga dari bulu domba, wa aubariha, atau bulu unta, wa as'ariha, atau bulu kambing, kulit, ya bukan bulu, kulit domba, kulit unta, kulit kambing, yang semua itu bisa dipakai tenda, nah, anasan, atau juga bisa itu dipakai alat-alat rumah tangga, pemataan dan perhiasan. Nah, jadi kulit-kulit, ya kalau di orang Solo, daerah Jawa Tengah itu ya kulit hewan, kulit kambing untuk bikin wayang, ya. Ada yang dibikin untuk rono. Rono itu pembatas itu loh. Ruangan dibatasi dengan batas yang dibikin dari kulit kambing itu. Nah, cara Jawa itu rono. Alat pemisah antara ruang satu dengan lain itu. Ilahin sampai batas tertentu. Jadi kulit-kulit binatang itu bisa dipakai sebagai bahan untuk bikin rumah-rumahan. Nah, itu maksudnya bikin tenda-tenda untuk sekedar ya membebaskan diri dari angin, dari panas, dari air hujan dan sebagainya itu. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dilala, dan Allah menjadikan bagi kamu itu dari apa yang kamu ciptakan itu sebagai tempat bernaung. Ya Allah menciptakan pohon-pohon yang rindang itu, ya di halaman-halaman itu bisa dipakai bernaung pada waktu panas, terik matahari begitu, bernaung di situ bisa itu. Nah, itu Allah membuat seperti itu. Pohonnya dikasih daun yang banyak, rindang gitu, lalu di bawahnya tampak ya teduh. Nah, mereka kalau siang daripada kepanasan berlindung di bawah pohon itu, nah itu bisa berlindung itu. Wa ja'ala lakum minaz jibali aknana, dan juga Allah itu bisa menjadikan gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal. Seperti tadi dijelaskan kan, ada orang yang yang membuat rumah dari gunung, dia bikin gua di situ, ditata guanya itu, dipahat supaya ada lubang lalu untuk bikin rumah. Nah, itu kan udah pernah seperti itu. Wa ja'ala lakum sarabila taki kumul kharo basaro bila takikum baksakum.
Dan Allah juga menjadikan pakaianmu itu. Pakaian itu taqikumur haro, untuk melindungi kamu dari panas ya. Jadi kita itu dikasih pakaian ya dengan bermacam-macam pakaian itu. Ya sarananya ya mestinya ada orang jual kain lalu kita beli lalu dibikin baju, begitu caranya. Tidak langsung Allah menurunkan pakaian dari atas langitnya pakaian, tidak gitu. Ya caranya ya sunatullahnya ya kita harus membikinnya gitu, mengadakannya itu. Masaro bila taqikum ba'sakum, dan juga Allah itu menjadikan bagi kamu itu pakaian yang bisa melindungi kamu dari bahaya musuh. Ya dalam perang itu ya umpamanya pakai rompi itu, pakai baju besi. Kalau perang tanding dulu pakai pedang ya pakai baju besi ya begitu. Kadzalika yutimma nikmatahu alaikum la'alakum tuslimun. Lah demikianlah Allah itu menyempurnakan nikmatnya kepada kamu sekalian. Ya. Supaya apa? La'alakum tuslimun, supaya kamu itu berserah diri pada Allah dengan masuk agama Islam. Nah ini. Jadi kalau orang sudah merasa dikasih macam-macam oleh Allah, rezeki yang bermacam-macam, itu harapannya Allah itu, kalau sudah begitu, harap orang itu maunya masuk Islam itu loh. Ini perintahnya ini. Tuslimun, berserah diri pada itu masuk Islam itu. Tapi kalau sudah dikasih banyak kok malah engkar pada Allah, malah memusuhi Islam, wah sudah. Itu apa jadinya besok di akhirat, tahu sendiri. Fa'in tawalau fa'in nama alaikal balagul mubin. Dan maka jika mereka itu berpaling, orang-orang itu tidak mau disuruh berislam, tidak mau. Sudah dikasih rezeki yang banyak, kenikmatan yang banyak, malakum sebenarnya itu diharapkan untuk masuk Islam, kok tidak mau. Maka jika mereka berpaling, tidak mau masuk Islam, fa'in nama alaikal balagul mubin. Ya kamu itu Muhammad tidak lain, kamu itu hanya sebagai penyampai. Sudah, kamu sudah menyampaikan pada mereka itu ya sudah. Dia tidak mau Islam, tidak mau ya sudah. Nah gitu. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha wa saruhumul kafirun. Mereka itu orang-orang yang sudah dikasih rezeki yang banyak macam-macam tadi itu. Sudah dikasih rezeki yang banyak, kenikmatan yang banyak itu mestinya masuk Islam. Tidak mau, tapi mereka tahu loh itu bahwa nikmat yang datang kepada mereka yang diberikan pada itu dari Allah. Tapi justru mereka itu mengingkarinya. Nah, dan kebanyakan mereka itu orang kafir seperti itu. Ya sudah mengingkari rezeki Allah berarti dia itu kafir gitu aja.